Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز
akhirat. Sungguh wasiat ketakwaan adalah wasiat yang Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu dan orang yang akan datang. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Lalu apakah takwa itu? Takwa adalah saat kita dihadapkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menundanya, kita laksanakan dengan keimanan, ala nurin minallah, tarju thawaballah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat kita dihadapkan dengan larangan-larangan Allah besar, kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hati kita sehingga kita meninggalkannya atas cahaya dari Allah, takut akan hukuman yang Allah berikan kepadanya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang sangat besar namun banyak umat manusia melalaikannya. Ada perkara yang agung akan tetapi banyak manusia bermudah-mudah dengannya. Ada perkara yang sangat dahsyat akan tetapi banyak umat manusia menyepelekannya. Apakah hal tersebut? Hal tersebut adalah kezaliman. Naam, kezaliman adalah perkara yang agung yang banyak dilalaikan, diremehkan oleh umat manusia. Kezaliman secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Saat seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada posisi yang semestinya. Namun kezaliman juga berlaku pada hal yang sesuatu diletakkan pada tempatnya akan tetapi melampaui batasnya. Atau juga saat kita salah memposisikan sesuatu sehingga kita lupa atau salah dalam melaksanakan tata caranya, ini pun merupakan suatu kezaliman. Banyak ayat dalam Al-Quran, banyak hadis Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Begitu juga perkataan dari salaf tentang bahayanya kezaliman. Ahibati fillah, begitu dahsyatnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sangat dahsyat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayatnya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah kau mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada mereka tenggang waktu, diakhirkan sampai datang pada hari kiamat. Begitu besar siksanya sehingga mata pun terbelalak. Ahibati fillah, banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghancurkan suatu kaum, tidak lain dan tidak bukan melainkan karena kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal qura, dan itulah kampung-kampung negeri-negeri, ahlaknahum, kami binasakan mereka, lamma zalam, saat mereka berbuat zalim. Ahibati fillah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya perkara kezaliman ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya, sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan kezaliman ini adalah perkara yang harus di antara kalian. Wala tadzalam, fala tadzalam, dan janganlah kalian berbuat zalim. Ahibatu fillah, ini untuk manusia. Bagaimana dengan perkara lain?
sungguh Allah Subhanahu wa taala juga menegakkan keadilan walaupun itu di sesama hewan dan binatang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Pada hari kiamat kezaliman akan diselesaikan dan orang yang terzalimi akan mengambil haknya, hatta yuqala syatul jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang tidak memiliki tanduk akan diambil haknya, akan diberikan haknya dari kambing yang memiliki tanduk. Ahibati fillah. Oleh karenanya banyak sekali larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita, peringatan kepada kita jangan sampai kita berbuat zalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kezaliman yang dilakukan oleh manusia di dunia akan mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah, hindarilah berbuat zalim. Sungguh kezaliman adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan salah satu contoh kezaliman yang sering dilakukan oleh umat manusia adalah terkait sengketa tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Man zalama qila shibrin tuwiqahu min sab'i ardin." Rawahu Bukhari. Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja dalam perkara tanah, nanti dia akan dibebani, dikalungkan pada hari kiamat, pada lehernya tanah dari 7 bumi. Ahibatillah. Ulama kita membagi kezaliman menjadi 3 hal. Pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Rabb-Nya yang telah menciptakannya, di mana sebelumnya manusia lam yakun syai'an madhkura, yaitu dengan berbuat kesyirikan, waliyadillah. Nah, seorang hamba berzalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menunaikan haknya, di mana hak terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka saat seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syirik adalah termasuk kezaliman dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah." Saat Luqman berkata kepada anaknya dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Kemudian jenis kedua adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya. Bagaimana itu terjadi? Dijelaskan oleh para ulama kita. Saat seseorang berbuat dosa, maksiat, mendatangkan mudarat kepada dirinya, maka itu termasuk seseorang berbuat zalim kepada dirinya. Karena diri ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dijaga. Maka saat orang berbuat maksiat, dosa, melakukan hal-hal yang mendatangkan mudarat kepada dirinya, maka sungguh dia telah berbuat zalim. Seperti orang yang mengkonsumsi narkoba, minum khamar, melukai dirinya, atau melakukan hal-hal yang mungkin dianggap remeh sebagian kita, seperti merokok dan sebagainya. Sungguh di sini ada sesuatu yang bersifat kezaliman karena dia telah mendatangkan mudarat ke dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ahibbatillah, para jamiah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman seorang hamba kepada saudaranya yang lain. Di antara hadis yang menjelaskan itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa orang yang terzalimi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi
karena doanya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang berbuat zalim kepada orang lain, terutama jika saudara yang tersebut sesama muslim, sedangkan Rasulullah SAW sudah menjelaskan, menegaskan dalam khutbah Arafah bahwasanya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sungguhnya harta saudara kalian, darah saudara kalian, kehormatan saudara kalian adalah haram. Tidak boleh kita melakukan kezaliman terhadap saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tersebar kezaliman di tengah-tengah kita. Pemimpin menzalimi rakyatnya, atasan menzalimi bawahnya, suami menzalimi istri dan anaknya, atau mungkin di tengah-tengah kita banyak yang menzalimi satu dengan yang lain. Maka berhati-hatilah dengan kegelapan pada hari kiamat. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, pernahkah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah kalian mengetahui siapa itu muflis? Orang yang bangkrut, orang yang failing. Kemudian sahabat mengatakan, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham, tidak memiliki sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW ingin meluruskan jawaban mereka. Rasulullah mengatakan, faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang begitu besar, dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadama hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Akan tetapi dia pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya. Dijelaskan di sini, dia pernah memakan harta saudaranya, dia pernah menumpahkan darah saudaranya, atau pernah memukul, pernah mencaci, pernah membuli bahkan. Maka kemudian apa yang terjadi? Fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian orang yang datang dengan pahala banyak ini diambil hasanah, pahalanya diambil dipindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi, dikurangi sedikit demi sedikit, dikurangi sedikit demi sedikit sampai habis pahalanya, sehingga pahala yang sudah habis akan tetapi kezaliman yang belum terbayarkan lunas kemudian dipindahkan kekhilafan, kesalahan dosa ini kepada yang ini sampai akhirnya dijebloskan kepada neraka. Waliyadzubillah. Ahibadillah. Dari ayat-ayat yang disebutkan di atas, dari hadis-hadis yang dibacakan di atas, maka cukuplah sebagai pengingat untuk kita untuk tidak berbuat zalim, tidak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukan dengan apapun, tidak juga menzalimi diri kita dan juga tidak menzalimi kita, tidak berbuat zalim kepada saudara kita. Kemudian di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan agar kita terhindar dari kezaliman adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajar kepada kita, ta'awwadu billah, berlindunglah kepada Allah, minal faqri wal qillati wal dhillah wa an tadlima aw tudlam. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, atau dari engkau berbuat zalim atau terzalimi. Dan di antara kebiasaan Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali hendak keluar rumah beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au